Lagi-lagi BPK, lagi-lagi. Di banyak kasus korupsi, nama BPK, pejabat-pejabat BPK, baik dari pusat maupun daerah, banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang terbaru, besar sekali. Dalam kasus korupsi BTS dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian mantan, terungkap bahwa ada permintaan BPK 12 miliar untuk memuluskan WTP karena tersangkut dengan food estate yang gagal. Terbaru lagi dalam sidang kasus korupsi tol MBZ, ada pernyataan dari pejabat waskita yang menyatakan terpaksa harus membuat proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK sebesar 10 miliar. Sebelum-sebelumnya banyak sekali kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat BPK baik di pusat maupun daerah. Ternyata seburuk inilah mental pejabat-pejabat kita. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang seharusnya memeriksa pengeluaran dana keuangan negara, ternyata justru menjadi maling uang negara yang harus dijaga oleh BPK. BPK ternyata menjadi turut pelaku, bahkan tidak sekedar pelaku ikut-ikutan, tetapi menjadi pemain besar dalam ranah korupsi di negeri kita. Ada apa ini? Inilah yang muncul ketika sistem demokrasi kita yang sangat buruk hanya menghasilkan pejabat-pejabat yang korup. Saya pernah berkata dan berbicara, semua ini dimulai dari pemilu legislatif dan pemilu eksekutif kita yang korup. Money politik telah membuat semua sistem kita menjadi korup. Mengapa demikian? Bayangkan, pimpinan lembaga-lembaga negara, baik itu BPK, KPK, kepolisian, Panglima TNI, dan pimpinan lembaga-lembaga yang lain itu melalui proses seleksi di DPR, proses fit and proper test di DPR RI. Akhirnya apa? Anggota DPR RI yang berhasil dari pemilu yang korup dari money politik di lapangan terpaksa. Sebetulnya bukan terpaksa juga, tetapi menjadi sebuah kebiasaan untuk mencari uang lebih dari gaji dan pendapatan resminya. Mereka kemudian harus meminta suap untuk memuluskan atau meloloskan calon-calon tertentu yang akan menjadi pimpinan lembaga. Ini adalah titik dasar penyakit negeri kita. Sistem demokrasi kita yang buruk telah melahirkan para pejabat-pejabat yang buruk. Dimulai dari pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Setelah pejabat pimpinan lembaga-lembaga negara ini duduk karena korupsi, karena suap, maka mereka pun kembali akan mencari uang lebih dari jabatan dan fasilitasnya untuk mengembalikan suap yang dikeluarkan supaya bisa duduk menjadi pejabat. Inilah kebobrokan negara kita. Maka korupsi jangan heran tidak bisa kita berantas dan justru semakin menjadi-jadi karena biaya politik kita saat ini, biaya demokrasi kita saat ini sangat tinggi karena demokrasi yang kita terapkan terlalu liberal. Caleg, calon kepala daerah, calon kepimpinan lembaga, semua mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa duduk dalam jabatan yang diinginkan. Maka kalau ingin memperbaiki negara, kita harus memperbaiki sistem demokrasi kita dulu. Karena ini adalah akar dari semua masalah yang terjadi. Saya mengusulkan sistem pemilu kita kembalikan kepada sistem tertutup dengan menerapkan sistem merit point. Merit point system untuk menyeleksi calon-calon anggota legislatif sehingga nanti caleg yang terseleksi akan menjadi calon-calon yang berintegritas, yang lolos tanpa money politik. Sehingga kita bisa berharap sesuatu yang bersih di DPR sana untuk menyaring pimpinan lembaga-lembaga negara kita. Kembali kepada BPK. Ini yang harus kita benahi sekarang. Bagaimana kita membenahi Badan Pemeriksa Keuangan ini supaya menjadi lembaga auditor yang bisa menyaring, menghentikan perilaku-perilaku korup para pejabat negara kita. Apakah mungkin mereka akan membersihkan ini semua? Saya pesimis sekali. Kita melihat deretan pejabat BPK yang tersangkut korupsi. Aksanul Kossasi harus menyewa sebuah rumah di Kemang untuk menyimpan hasil suap dari korupsi BTS 40 miliar. Wow, amazing. Ditambah lagi sekarang tol MBZ, ada lagi BPK muncul di sana. Ini masalah pelik yang terjadi. Jadi saya sangat kecewa, sangat sedih melihat sistem negara kita harus begini terus. Satu-satunya
Satu-satunya menurut saya jalan untuk memperbaiki ini semua berangkat dari titik nol sistem demokrasi kita. Ketika sistem demokrasi kita masih menerapkan demokrasi yang liberal seperti ini, makin money politik terus terjadi, suap di demokrasi terus terjadi. Maka jangan pernah berharap pimpinan lembaga-lembaga negara kita akan adalah pimpinan negara-negara yang bersih. Semua akan menjadi koruptor pada waktunya. Hanya mungkin sebagian tidak ketahuan, ada yang ketahuan atau apes, tertangkap. Ini PR pekerjaan rumah rakyat ke depan. Kalau berharap kepada lembaga-lembaga negara, kepada para pejabat pemimpin kita sekarang, apakah mereka akan mau memperbaiki ini? Saya juga pesimis. Mereka tidak akan mau karena justru mereka ada di sana sekarang adalah hasil dari sebuah sistem yang korup dan sistem yang buruk. Jadi tidak mungkin mereka akan memperbaiki ini. Mereka nyaman dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi jangan heran ketika koruptor, ketika maling, ketika penjahat menjadi pimpinan di negara kita. Karena apa? Sistem demokrasi membolehkan yang begitu menjadi pemimpin. Dan rakyat permisif terhadap korupsi yang terjadi dalam demokrasi. Ketika para calon-calon ini datang memberikan money politik, memberikan uang ke rakyat, rakyat dengan senang hati memilih mereka. Ini akar masalah. Kembali kepada BPK lagi. Apakah sebaiknya BPK kita bubarkan? Saya pun tidak tahu. Aduh, bangsa kita ini mau jadi bangsa apa? Tetapi intinya kita perbaiki dulu sistem negara kita supaya korupsi bisa kita habisi di negara ini.